Ya, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas bandlist Master Duel lagi ya. Kemarin soalnya ya yang apa sih, karena aku mau bikin apa, dan ini udah bulan puasa ya, apa lagian videoku yang sebelumnya udah seratusan views juga ya, jadi udah lah ya, udah tuh rame banget sumpah, menurutku itu rame ya. Gak bisa paling segitu cuma dalam waktu beberapa minggu, tapi thank you sudah bisa limited listnya. Dan kalian komen dong ya, apa yang sebenarnya kurang dari pembahasan limited listku, karena gak semuanya aku bahas serius, karena aku nggak seanalisa, aku nggak sejago itu ya. Aku tahu sejarah-sejarah, cuma ya nggak segitunya. Maksudnya aku nggak terlalu tahu gitu, alasan ini di limit kenapa ya kan, ini limit kenapa, itu forbid kenapa. Oke, kita langsung bahas forbidden list ya. Di sini lebih sedikit daripada limited listnya ya. Oke, mari kita bahas dari bawah yuk. Mari kita bahas dari bawah ya. Oke, teman-teman, ini link cross ya. Link cross ini sangat-sangat gimana ya, itu bagus buat link climbing. Asal kalian tahu, dia punya efek ketika bisa summon satu link token yang lightsabers level 1, attack 0, defense 0. Nah, dulu dia tuh dipakai buat extra link ya. Karena kalian tahu dia tuh terlibat di combo extra link ya. Extra link disebabkan oleh Firewall Dragon. Dan ya kalau aku pikir-pikir untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang ya belum ada yang bisa nyalahgunain dia. Belum ada. Cuma di Master Duel, kalau di duel di luar game ini ada. Cuma ntar kalau kalian udah keluar pasti kalian tahu lah ya. Dan dia tuh bagus buat link climbing, jadi Sky Striker bakal lebih imba lagi kalau ada dia ya. Oke, panggil akses code jadi makin gampang. Oke, Red Ice Dragon ini nggak usah ditanya, ini tuh dia bisa dipanggil secara instan banget pakai Red Ice Fusion. Terus efeknya sakti, sini ku bacain efeknya. During your main phase, you can destroy one monster opponent control, and if you do, inflict the damage to your opponent equal that opponent original attack. Jadi dia bisa ngancurin satu monster di field lawan, dan bisa life points lawan bakal dikurangin sejumlah dengan attacknya. Jadi misalnya yang dihancurin tuh Calamity, musuh udah kurang 3000 dan life points itu ilustrasi aja, dan gak mungkin juga Calamity bisa digituin sama Dragon ya. Oke, itu kelak sih. Oke, nih efek kedua. Sekali pergiliran, ketika kartu atau efek diaktifkan, quick effect gitu kan, kau bisa discard satu kartu dan hancurin kartu itu, dan negate juga. Dan ketika kau lakukan itu, dia bakal tambah 1000 attack ya. Ya, menurutku yang broken ini pertama sebenarnya ya, Red Ice Dragon ini nggak punya efek yang bisa dibilang efeknya tuh setara dengan bos monster kebanyakan. Cuma yang bikin dia masalah adalah dia tuh bisa dipanggil dengan mudah pakai Red Ice Fusion. Nah, itu dia yang masalah ya. Terus ada ya, dia aksesnya agak sulit, menurutku dia nggak bakal di forbid ya. Misalnya misalnya material Red Ice Black Dragonnya ini diganti sama dragon biasa, misalnya Dark Dragon gitu, nggak bakal di forbid sih menurutku ya, karena dia efeknya gak gitu wah banget sebenarnya kalau untuk dibilang bos monster. Cuma untuk monster yang free summon dan gampang buat dipanggil, itu udah bagus banget. Mystic Mine. Nah, Mystic Mine ini adalah kartu laknat yang biasa dipakai di deck deck stall ya, Exodia stall, atau di deck chain burn atau stall burn gitu ya kan, yang nyicil life points musuh. Karena efeknya ini sangat broken ya. Sini aku bacakan. Ketika musuh mengontrol monster yang lebih banyak dari yang kita kontrol, itu musuh nggak bisa nyerang dan nggak bisa ngaktifin monster efek. Ketika kita punya lebih banyak monster, kita nggak bisa nyerang ataupun kita nggak bisa aktifin monster efek ya. Ketika kedua pemain mengkontrol monster yang sama ya, misalnya sama-sama 2, atau itu bakal hancur ya. Ya, jadi broken banget gitu istilahnya. Kartu ini tuh kayak sangat mempermudah deck stall gitu loh. Jadi kita bisa nge-stall dengan sangat mudah gitu loh.
Padahal kalau kartu ini nggak ada ya, itu nge-stall tuh agak susah untuk sekarang karena permainan sekarang tuh cepet. Dan kartu ini bisa bikin kartu apa monster effect tidak bisa aktif. Jadi wah banget sih. Wah banget gila sih. Oke, selanjutnya kita Oke, ini ada ini if the world carries justice here. Ini juga aku baru lihat sih, serius. Serius. Aku juga baru lihat ini dan aku kurang ngerti kenapa dia kenapa dia dan ya aku nggak tahu kenapa di forbid, cuma kalau dari efeknya sih ya kalau dari efeknya sih dia bisa nge-summon world carries monster dari deck atau graveyard ya. Mungkin dulu pernah dipakai buat itu kali ya, apa buat ngebantu itu link climbing kali ya, jadi di forbid. Gak tau sih, setahu kok dia juga salah satu extra link ya dulu tuh. Dan asal kalian tahu fun fact, kartu-kartu extra link itu dipentung-pentungin semua mau OCG. Nggak percaya? Oke lanjut. Ini salah satu kartu extra link juga nih, cuma aku nggak lihat dia sebagai kartu yang terlalu bagus banget ya, karena ya di extra link juga dia cuma dipakai sekali doang efeknya. Ini ada ini Guard Dragon Agar Pain nih. Agar Pain ini Dragon Link ya. Dragon Link ini Agar Pain ya. Cuma Agar Pain ini fun fact tidak se-OP, nanti ada kartu yang lebih OP lagi. Oke, kita akan bacakan efeknya dulu karena aku mau nyantai aja, nggak mau cepet-cepet biar kalian nggak belibet kayak biar aku nggak belibet kayak kemarin ya. Kayak efeknya, kau tidak bisa men-special summon monster kecuali Dragon Monster. Kecuali monster naga. Tahu lah ya. Ketika main phase, kau bisa special summon satu Dragon Monster dari extra deck ke extra monster zone or main monster zone. You can summon ke extra monster zone atau ke main monster zone. Ya kan? Belum sampai situ. Kau bisa you can summon tuh that 2 or more link monster to point. Oke. Jadi intinya efeknya ini kita bisa manggil monster naga dari extra deck ya, terserah levelnya, nggak di limit. Jadi kartu ini tuh bisa tiba-tiba menghadirkan Cyber End Dragon ke field gitu ya kan misalnya. Atau ini tuh dia punya efek kedua, nggak efek kedua sih hitungannya. Ada sebuah condition lagi, yaitu jika dia bisa summon 2 kalau dia mau disummon ke main monster zone, dia mesti ditunjuk link monster ya. Dan ya kartu ini tuh menurutku broken banget. Jadi dia bisa manggil monster OP dengan attack gede ya, itu udah gila, itu beres banget. Ya, oke. Ini dia yang ku bilang lebih OP sebenarnya. Guard dengan RP ya, ini dulu lebih sering dipakai daripada ini. Ya, sebenarnya ini dipakai, dua-duanya sering dipakai, cuma yang menurutku lebih kelihatan gunanya banget sih ini. Oke, kita bakal baca efeknya. Sama, kita nggak bisa manggil monster kecuali monster dragon ya. Oke, ketika main phase, kau bisa men-special summon satu dragon monster dari tangan atau deck ke zone yang punya 2 rumah monster apa itu. Ya, jadi misalnya ada monster yang nunjuk ke bawah, abis itu si LP ini nunjuk lagi ke zona itu gitu loh. Jadi abis itu bisa dipanggil ke situ ya. Sama ini LP sama Agar Pain ini sama. Cuma LP bisa summon dari deck, ini bisa summon dari extra deck, dan ya efek mereka agak beda guna sih. Ini sama ada ini Topologic Gambler Dragon ya, ini dia kartunya ya. Kenapa kartu ini di forbid? Karena kartu ini tuh konsistensinya sangat-sangat gila banget, bagus. Dan kartu ini tuh kita baca efeknya. Ketika monster di special summon ke zona yang ditunjuk link monster, ketika monster ini ada di field, kita bisa discard 1 atau 2 random card. Dan musuh bakal discard the same number. Maksudnya musuh bakal ngediscard kartunya dengan, misalnya kita discard 2, musuh juga bakal pilih 2 kartu, discard 2 ya. Ketika main phase,
ketika kartu ini is extra link itu extra link itu, asal kalian tahu, extra link itu adalah keadaan di mana sebuah link monster tuh dipanggil di zona kedua. Maksudnya gini, zona kedua itu misalnya nih, kita pilih zona kita itu zona yang kanan. Extra monster zone itu kan ada 2 tuh. Kita misalnya pilih zona yang kanan, ya kan. Nah, dengan link climbing yang tepat, kita bisa ambil alih zona yang kiri. Nah, jadi ketika Topple Gamble Dragon itu ada di zona yang kiri, padahal kita udah pilih zona yang kanan, itu dia bakal extra link ya. Oke, this card is extra link, dan yuk, musuh at least punya 1 kartu di tangan. Bisa membuat musuh discard 1 atau 2 kartu. Dan saat musuh udah saat efek ini selesai dan musuh udah nggak punya kartu di tangan lagi, dia bakal kena 3000 damage. Wow, di deck sekarang ini bakal sakti banget ini, seriusan. Gak bohong, ini bakal sakti banget ya. Tapi kalau kita bisa link summon di giliran lawan, cuma aku belum nemu sebuah combo yang bisa membuatku link summon di giliran lawan sih. Oke, ini extra link juga. Jadi ini extra link, dan ini juga extra link. Terlibat lah ya summon sorcerer. Oke, kita bahas satu-satu. Ini aku agak ketawa sedikit sendiri nih, soalnya sebuah extra link itu dipentung-pentungin semua, coy. Wow, aku agak melucu di sini. Oke, ini ada Nightmare Goblin. Ini efeknya ketika kartu ini di link summon, kau bisa discard 1 kartu. Ketika kartu ini calling ya. Kalau kartu ini calling, kau bisa draw 1 kartu. Dan ketika di main phase ini kau normal summon 1 monster dari tangan ke zona yang kartu ini tunjuk untuk normal summon tambahan ya. Jadi kita ya bisa normal summon 2 kali ya. Mungkin kalian bilang, bang efeknya banyak bang yang bisa kayak gitu bang. Cuma masalahnya dulu kartu ini tuh punya combo ya sama pokoknya kartu dulu ya zaman extra link itu punya 1 monster tambahan itu udah bagus banget ya. Udah bagus sekali ya. Ini broken sih. Oke, ini ada Nightmare Mermaid ya. Oke, ketika kartu ini di link summon ya. Ketika kartu ini di link summon, kita bisa discard 1 kartu untuk special summon 1 nightmare monster dari deck. Dan ketika kartu ini calling, efek kartu ini diaktifkan, kita bakal draw 1 kartu. Kau hanya bisa mengaktifkan efek atau nightmare mermaid sekali per giliran. Monster yang on field and this monster yang nggak calling di field bakal kurung 1000 attack. Kan wow, mantap sekali kartu ini ya. Kartu ini dulu disering dipadukan dengan Firewall Dragon ya. Buat lempar EB ke field lawan. Makanya gila bagus banget kartunya. Nah, Summon Sorcerer ini lagi 3 terbaik pada zamannya ya. Sebelum dia di Forbid. Oke, kita baca efeknya. Ketika kartu ini di link summon, kau bisa special summon monster dari tangan di dalam posisi defense ke opponent zone discard point tuh. Jadi kita bisa taruh 1 monster ya ke field lawan. Dan kalian jangan heran ya ketika monster ini dipanggil di extra monster zone, tiba-tiba EB lompat dari deck, coy. Dilempar dari tangan ya. Ini efeknya apa sih? Tunggu. Iya dari tangan ya. Kelempar dari tangan. Jadi EB itu efeknya emang bisa dilempar ke field lawan. Cuma dia kalau nggak salah mesti dipakai buat link monster dulu. Dan dengan Summon Sorceress itu bisa lempar EB langsung dari tangan ya. Gila, ini sakti banget. Oke, efek keduanya ya. Kau bisa menarget 1 face up monster ya. Yang ditunjuk monster ini special summon 1 monster dari deck di posisi defense dengan atribut dengan type yang sama dengan monster itu ke tempat yang ditunjuk oleh summon sorcerer ini. Tapi efeknya kan negate dan kita cuma bisa pakai efek summon sorcerer ini sekali per giliran ya. Kenapa? Karena kenapa kartu ini Forbid kalian udah tahu lah ya. Ini bisa memicu link climbing yang sangat gila-gilaan ya. Ya karena ini efek keduanya sama dia bisa lempar EB. Itu ngeselin banget. Dulu zaman-zaman main Edo Pro ya.
Ada orang ngeprank pakai kartu, tiba-tiba Ibi lompat coy, tiba-tiba si Ibi kelempar ya. Ini ada ini quick play spell set rotation. Tunggu ini apa? Set what field. Hah? Bukan on the field, bro. Oh. Hah? Terus kenapa apa brokennya ini kartu ya? Jadi efeknya tuh dia bisa set 2 field spell dari deck kita ya. Apa ya? Misalnya ini mungkin bisa ngerusuhin deck yang perlu typing kali ya. Ya kayak misalnya deck Cyber Dragon kalau pakai kartu ini buat taruh Zombie World misalnya, dan mereka bakal kalang kabut ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena ya Cyber Dragon tuh perlu type mesinnya, sedangkan diganti jadi zombie itu. Sorry agak rusuh. Sekali lagi aku nggak ada ruangan kedap suara di rumah ini. Oke, nih Masterpiece. Apakah kalian tidak tahu kartu ini kartu apa? Aku yakin kalian para veteran pasti tahu kartu ini kartu apa dan seberapa broken kartu ini. Jadi aku singkat aja efeknya. Kalau aku itu baca kepanjangan ya. Oke, kita singkat aja efeknya. Jadi dia tuh bisa ditribute summon pakai spell trap. Itu aja dah enak banget ya. Bisa tribute summon pakai continuous spell dan continuous trap. Dan dia bakal kebal dengan efek yang dia tribute. Maksudnya gini, misalnya dia nge-tribute continuous spell dan dia dikasih Raigeki kebal, dikasih Dark Hole kebal gitu kan misalnya. Ya, jadi kartu ini tuh level 8, jadi dia bakal butuh 2 ya. Jadi dia bisa kebal sama spell monster, spell trap, trap monster gitu misalnya ya. Ya, dan kita masih punya satu efek lagi. Kita bisa banish satu continuous spell auto trap dari graveyard dan kita bisa target satu monster destroy. Sebenarnya kartu ini tuh udah broken banget dari dia bisa tribute. Dan ini nggak usah pakai efek yang dia kebal aja tuh udah broken banget, ini kasih kebalan lagi. Aduh, Konami udahlah. Konami jangan rilis kartu-kartu kayak begini lagi lah Konami ya kan. Ntar di demo warga loh. Aduh, ini baru sedikit loh pembahasannya. Mungkin nggak sih kita bakal bikin 2 part aja biar ngabuburit time-nya setidaknya 2 kali. Oke. Nih. Oke, ada Zodiac Barrage. Kita bakal stop di 20 menit ya. Oke. Ada Zodiac Barrage. Kau bisa target satu monster kau kontrol, hancurkan, dan setelah itu bisa special summon satu Zodiac monster dari deck ya. Oke, kita baca efek keduanya. Ketika kartu ini destroy akibat kartu efek dan dikirim ke graveyard, kau bisa target satu Zodiac Axis monster control attach discard from your. Oke. Jadi sejarahnya nih. Ku baca sejarahnya dulu ya. Bukan sebaca sih. Ku bahas sejarahnya dulu. Sejarahnya adalah dulu ya. Deck Zodiac itu pernah metanya kebangetan ya. Sampai counter buat deck itu aja hampir nggak ada. Deck tier 0 yang counter decknya itu hampir nggak ada. Jadi dan bisa dodge hand trap karena pada zaman itu ya udah ada hand trap ya. Hitungannya bukan permainan yang masih polos-polos lagi zaman Zodiac itu ya. Oke, lanjut aja. Ini sama nih Unco-Konco Zodiac ya. Oke. Zodiac Brood Bull. Kita akan baca efek ya. Sekali pergiliran kau bisa eksis monster ya aku tahu ini kayak Zodiac kebanyakan ya kita bisa eksis summon pakai satu Zodiac monster ya. Oke. Kartu ini ya sama kayak Zodiac yang lain-lain ya. Kita langsung ke efeknya aja biar cepat. Sekali pergiliran kau bisa di stage satu eksis material, ambil satu Beast Warrior type monster dari deck dan can be normal summon atau set. Kalian udah tahu ngerinya di mana? Oke. Kita bakal baca kartu Zodiac yang paling ngeri di deck ini. Zodiac Rapier ya. Oke. Kita akan baca efeknya. Ketika kartu ini normal summon, kau bisa kirimkan satu kartu Zodiac dari deck ke tangan. Dari deck ke graveyard. Sorry. Dan kalau Axis monster pakai dia sebagai Axis monster yang typingnya itu Beast Warrior, pakai dia buat jadi Axis material, dia bakal punya efek ini.
Sekali pergiliran kau bisa ditet satu akses material dari kartu ini. Spesial summon satu deck rapier dari deck hand atau tangan. Kalian udah tahu brokennya di mana? Jadi, dengan menggunakan 3 Fire Formation Tenki, 3 kartu ini, 3 kartu ini, 3 kartu ini, dan juga akses monster yang dipakai oleh rapier ya. Itu asal kalian tahu itu rapier jadi berapa kopi, buset. Itu rapier jadi punya berapa kopi, gila kau bisa. Ya rapier bisa di-spam, Bambang. Dari hand atau deck. Ada lagi yang dari graveyard ya. Ini special summon dari deck juga. Ini apa? Ini nge-add ya. Ini ngambil ya, ngambil. Gila. Ini kayaknya bisa kita bagi 2 sampai 3 part ya, karena pembahasan Forbidden Card ini sangat-sangat perlu kita jelaskan ya sejarahnya ya. Kita akan bahas satu kartu lagi, itu ini. Kofu. Kalian yang pemain veteran sekali lagi pasti kalian tahu seberapa brokennya kartu ini. Jadi kartu ini tuh bisa special summon ketika kalian nggak punya monster ya, dan dia bisa special summon 2 Vakue token ya. Ya, 2 token. Kalian tahu bahwa token di Yu-Gi-Oh ini ya, token di game ini itu adalah monster yang paling mudah diakses, dan itu tuh instant token itu dipentungin semua. Nih, mau kutunjukin. Kutunjukin sekelas deh. Monster-monster token apa aja yang dipentungin. Gofu, Steam Clock ya kan. Terus ada lagi mana lagi ya? Kok nggak ada ya? Pokoknya nih Grinder Golem. Terus ada lagi mana lagi yang bisa di generate token ya? Pokoknya itulah beberapa kartu Forbidden List ya. Ini bisa dibagi 3 part ya, karena aku bahas beberapa kartu ini aja ada 20 menit ya. Oke, sampai segitu dulu video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye. See you. Bye. Aku bakal ulang kayaknya limited listku, soalnya masih amburadul banget penjelasannya. Kita akan bahas sejarahnya nanti. Bye.